Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Harapan saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bahagia dan semangat menjalani hari ini dalam kekuatan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 29 September 2022. Saudara sekalian, bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita masih ada di kitab 1 Samuel untuk menelusuri segala kebenaran yang ada di dalamnya. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dan kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi kemarin telah kita dengar bahwa orang Israel meminta raja untuk memimpin mereka dan menolak kepemimpinan Tuhan melalui imam-imamnya. Tuhan mendengar, hanya saja mereka akan mengalami bedanya hidup yang dipimpin oleh Tuhan dan yang hidup dipimpin oleh manusia sendiri. Samuel telah menjelaskan bagaimana perbedaan kehidupan yang dipimpin oleh manusia dan yang dipimpin oleh Tuhan. Jika mereka memiliki seorang raja untuk memerintah mereka seperti raja-raja timur, pemerintah rakyat mereka akan menemukan kuk yang sangat berat. Mereka yang tunduk pada pemerintahan dunia dan daging diberitahu dengan jelas betapa kerasnya tuan mereka dan betapa tirani kekuasaan dosa itu akan menekan kehidupan mereka. Hukum Tuhan dan cara manusia sangat berbeda satu sama lain. Yang pertama harus menjadi aturan kita dalam beberapa hubungan kehidupan kita, kepada sesama kita, dalam masyarakat, dan terhadap diri kita sendiri. Yang terakhir harus menjadi ukuran harapan kita dari orang lain. Ini akan menjadi keluhan mereka, dan ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengarkan mereka. Saudaraku, inilah yang paling mengerikan, sebab Tuhan akan berdiam diri dan membiarkan kehendak manusia yang memimpin mereka. Mereka akan menderita melayani kebutuhan raja. Kebebasan mereka akan sangat terbatas. Hidup mereka akan mengabdi kepada raja dunia. Saudara sekalian, saat sedang melayani dunia akan sulit untuk melayani kehendak Tuhan dengan baik. Ketika kita membawa diri kita ke dalam kesusahan oleh keinginan dan rencana kita sendiri, percayalah bahwa kita akan kehilangan kenyamanan di dalam doa, dan kita tidak akan mungkin bisa memiliki kepekaan untuk menerima pimpinan ilahi. Karena itu saudara-saudaraku, betapa bahagianya hidup yang dipimpin oleh Allah sendiri. Betapa bahagianya hidup yang disertai oleh Tuhan. Betapa bahagianya hidup yang dipimpin oleh Allah dengan firman-Nya. Ia merencanakan masa depan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi manusia tidak tahu merencanakan yang baik. Manusia tidak tahu hari esok. Manusia penuh dengan keterbatasan. Dan sayangnya saudara sekalian, banyak orang yang lebih memilih untuk dipimpin oleh kehendak manusia daripada memilih untuk dipimpin oleh Tuhan sendiri. Banyak manusia yang memilih untuk dipimpin oleh keinginannya
untuk dipimpin oleh kemauannya dan bukan dipimpin oleh keinginan Tuhan. Firman-Nya dalam Yesaya pasal 29 ayat 11 betapa indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara sekalian, janji ini adalah janji yang akan dimiliki oleh orang-orang yang memilih untuk dipimpin oleh Tuhan. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk masa depan setiap kita. Saudara-saudaraku, karena itulah Tuhan Yesus mengajari kita supaya berdoa. Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jangan kehendak manusia yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi, karena pastinya akan lebih baik. Karena itu saudaraku, jangan pernah memberontak pada Tuhan ketika yang terjadi tidak seperti yang kita ingini. Belajarlah menjadi bijaksana, mensyukuri kelebihan, dan bersabar di bawah kekurangan pemerintah yang mungkin kita jalani. Dan berdoa terus-menerus untuk para penguasa kita. Berdoa terus-menerus untuk para pemimpin rohani kita, agar mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan melaksanakan tugas dan panggilannya dalam takut akan Tuhan. Dan agar kita dapat hidup di bawah pelayanan mereka dalam segala kesalehan dan kejujuran. Marilah bersandar pada Tuhan. Tetap ikuti petunjuk-Nya melalui sabda-Nya. Jangan menolak Tuhan, agar hidup kita senantiasa menjadi berkat. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Jikalau memilih dipimpin oleh kehendak manusia dan keinginan manusia belaka, betapa hidup itu akan menderita. Tetapi betapa bahagianya kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami memilih memasrahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena rancangan-Mu atas hidup kami adalah rancangan yang akan mendatangkan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Ampunilah kami ya Tuhan. Karena kadang-kadang kami ingin memimpin diri sendiri, berjalan seturut dengan kehendak dan kemauan manusia belaka dan bukan pimpinan-Mu. Berilah kami hikmat untuk senantiasa bersandar kepadamu dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami ingin menyaksikan kasih setia-Mu. Kami ingin menyaksikan kemurahan-Mu. Dan kami ingin menyaksikan betapa indahnya hidup kami yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan sendiri. Kami serahkan hidup kami ini Bapa dalam tangan pimpinan-Mu. Tolonglah kami, jangan lepaskan kami. Berkuasalah atas hidup kami. Dan ajar kami untuk dengar-dengaran kepada kehendak-Mu. Sebab kami ingin menikmati kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan, berilah kekuatan kepada mereka sekalian. Dalam segala situasi hidup mereka, tetap bersandar, tetap percaya kepadamu. Tetap mengakui bahwa pimpinan-Mu itulah yang terbaik untuk kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di hari ini. Pimpin kami, inilah anak-Mu. Kami datang kepadamu dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.